5 jenis peluang usaha ini, saya jamin 1000 tahun lagi pun masih tetap akan ada. Bahkan kamu udah meninggal, peluang usaha ini tidak pernah akan mati. Tapi satu permasalahannya, kamunya yang akan mati. Tahukah supaya kalian gimana supaya nggak mati memanfaatkan 5 peluang usaha ini? Simak sampai selesai. Di video saya kali ini, saya kembali lagi membahas topik tentang bisnis, yaitu bercerita tentang 5 peluang usaha yang tidak mungkin akan mati, dan siapa tahu Anda bisa sukses before 30. Peluang usaha yang pertama, langsung yang pasti adalah tidak pernah akan mati. Ya, ini omsetnya bisa dari ratusan ribu per hari sampai jutaan per hari, bahkan sampai ratusan juta per hari. Usaha apa itu? Yaitu sederhana, kuliner. Ya, karena menurut saya mau sekrisis apapun, seresesi apapun, tetap namanya orang itu pasti makan. Nggak mungkin kan dia mati kelaparan. Nah, kita juga tahu kuliner itu mulai dari UMKM sampai yang gerainya itu nasional, dari yang es puter di pinggir jalan sampai sekarang Misye. Kenapa mereka ada di setiap sudut? Iya kan, yang lebih rame, nggak ada matinya. Kita juga tahu seperti kayak KFC, kemudian McDonald, ya itu mereka fast food dari Amerika itu umurnya itu sudah puluhan tahun gitu. Bahkan tapi ya buktinya sampai sekarang masih hidup. Meskipun digempur dengan banyak sekali tiruan-tiruannya lokalnya itu lebih murah, tapi tetap brand mereka kokoh. Intinya makanan dan minuman itu sumber kehidupan manusia. Mereka pasti masih suka jajan gitu ya. Mereka nggak akan pernah mati. Modalnya juga relatif juga kecil, bahkan sekarang juga bisa buka PO, Anda bisa kulineran di rumah, Anda juga bisa buka catering, ya kan, Anda juga bisa jual di GoFood. Intinya nggak pernah akan ada mati. Nah, sekarang yang membuat brand ini mati itu cuma satu gitu, karena Anda nggak punya brand, itu aja selesai. Usaha kuliner kalau mau kuat ya Anda harus punya brand. Contohnya saya rasa kalau di Jakarta mungkin restoran Padang ada Padang Merdeka gitu ya, Nat Rabu kalau restoran Padang, yaitu zaman dahulu gitu. Atau juga ada kuliner-kuliner tersembunyi di dalam gang gitu ya. Mulut ke mulut, nggak pernah ngiklan, tapi mulut ke mulutnya tuh rame gitu. Nah itu lagi-lagi brand. Nah brand itu kan diciptakan dari sharing ekonomi atau sharing experience. Kalau zaman sekarang mungkin Anda lihat di bintang 5 di Google, Anda lihat ratingnya itu berapa, atau lihatnya di Gojek itu berapa, Anda berdasarkan itu Anda akan pesan. Jadi sekarang sharing experience atau dari customer itu sangat menentukan brand tersebut. Nah, ketika bintang ratingnya semakin tinggi, berarti memang sangat direkomendasikan oleh customer yang puas gitu. Nah, jadi usaha kuliner tidak akan pernah mati sampai 1000 tahun lagi. Itu saya jamin, kecuali manusia tidak lagi mau makan ya. Nah, yang kedua adalah usaha fashion. Karena bagaimanapun juga fashion itu kan namanya sandang pangan papan, namanya juga pakaian. Itu udah sampai kapanpun manusia tetap pasti akan ganti baju baru gitu. Itu udah pasti. Baju itu apapun lah jenisnya. Mau dari yang baju yang kaos biasa, atau baju fashion, atau baju atau hijab dan sebagainya, tidak pernah akan ada mati. Nah, pertanyaannya adalah dari kalau Anda cek di marketplace saja, Anda buka fashion aja, tokonya itu udah jelas-jelas ribuan toko gitu. Cuman permasalahannya adalah apakah lagi-lagi brand Anda terkenal nggak? Kalau brand Anda terkenal, maka toko Anda akan dikunjungi orang banyak. Harga kompetitif, bahan juga bagus gitu. Kita lihat juga salah satu orang terkaya di dunia itu adalah Zara ya. Zara itu sendiri juga bergerak di bidang fashion. Saya rasa brandnya di seluruh dunia pun ada gitu. Dan itu brand dari Spanyol. Banyak sekali juga usaha-usaha yang kita lihat juga sangat booming ya, khususnya di bidang fashion. Dari kaos yang dijual untuk partai politik, kaos sepak bola, kaos tembusan KW, sampai fashion designer kelas dunia. Artinya fashion itu adalah sebuah usaha yang nggak pernah akan ada mati. Brand boleh berganti silih berganti, pemilik boleh berganti silih berganti, tapi yang namanya sandang, orang itu sampai kapanpun akan tetap membutuhkan yang namanya pakaian. Sekali lagi, yang bisa mempertahankan tersebut adalah brand. Dan membangun brand itu memang tidak mudah. Dan yang ketiga adalah jasa makelar. Ini tidak pernah akan mati. Karena meskipun zaman sekarang, pihak ketiga itu sudah mulai agak putus karena banyak pihak supplier dan customer itu langsung dipertemukan di marketplace. Contoh aja kayak dulu calo tiket pesawat itu juga ada, tapi sudah mulai mati sejak adanya Traveloka dan tiket.com. Kemudian calo paspor itu atau calo bikin BPKB itu juga sudah mulai mati karena sekarang paspor pun sudah punya aplikasi sendiri. Tapi yang namanya calo atau makelar itu masih tetap dibutuhkan karena masih tetap ada orang nggak mau repot. Jasa ngurus visa contohnya, jasa ngurus mencarikan mobil contohnya, jasa ngecat rumah contohnya, jasa pembersihan rumah contohnya. Itu menurut saya jasa apapun atau makelar tidak pernah akan ada matinya. Ya, jadi meskipun menurut saya bidang jasa itu sampai kapanpun tidak pernah akan ada mati. Pertanyaan saya adalah apakah jasa Anda itu juga dikenal? Oleh sebab itu
banyak anak-anak muda sering, ini yang pertanyaan paling sering di kolom komen selalu nanyanya begini, Pak Chandra, saya pengen bisnis tapi saya selalu nggak punya modal. Saya selalu bahas ini dari sudut pandang kalau sama-sama saya kasih kamu 10 juta rupiah. 10 juta itu punya ilmu, 10 juta nggak punya ilmu. Kalau anak muda 10 juta saya berikan ilmu, maka 10 juta Anda bisa olah 10 juta itu bisa jadi 20-30 juta, itu udah pasti. Asal ada ilmunya. Dia bisa gunakan 10 juta itu mungkin beli kamera contohnya. Dia bisa iklan di Google contohnya. Dia bisa membuat konten YouTube contohnya. Dia bisa membuat viral suatu produk di TikTok contohnya dengan 10 juta rupiah. Saya yakin dia uang 10 juta itu nggak lama lagi akan balik. Tapi sebaliknya, orang yang 10 juta ilmunya nggak ada, gitu. Nggak lama lagi dibeliin rokok, stres, pusing, dibuat healing-healing, habis 10 jutanya. Yang saya maksud di sini, ternyata ilmu itu jauh lebih penting daripada modal itu tadi. Jadi modal yang paling utama adalah bukan cuman modal 10 juta rupiahnya, tapi modal ilmu, modal relasi, mau kerja keras, modal Anda itu dipercaya, itu jauh lebih penting daripada Anda itu sekedar dikasih uang modal gitu. Nah yang keempat, yaitu Anda membuat toko kelontong. Toko kelontong itu menurut saya tidak pernah akan ada matinya juga. Saya selalu bilang di halaman 159 ini, carilah atau temukan mentor yang tepat untuk membantu Anda untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Menurut saya toko kelontong, Pak kan sekarang sudah banyak yang namanya Alfamart, Indomart, Alfamidi dan sebagainya. Kan toko kelontong nggak akan hidup. Betul. Kalau di tempat Anda masih belum ada Alfamart, Indomart. Jadi selama Anda masih buka toko kecil-kecilan di dalam gang, di dalam apa yang namanya tetangga Anda itu masih membutuhkan barang itu dan tidak mau pergi jauh, yang menurut saya toko kelontong itu sampai kapanpun akan tetap hidup gitu. Ya Anda jual aja di toko kelontong itu yang Alfamart nggak jual gitu. Seperti ambil satu contoh, saya itu pernah punya satu langganan toko kelontong sampai sekarang, di mana Alfamart itu nggak ada, dia itu bisa jual biskuit-biskuit lama, yang mana di Alfamart nggak ada gitu loh. Atau dia bisa jual bumbu-bumbu yang Alfamart itu juga nggak ada. Jadi toko kelontong itu masih laku. Kalau Anda bisa beradaptasi, maka ya jangan menjual barang yang sama dengan Alfamart. Jadi nggak ada alasan ceritanya, alah kapitalis lah, orang-orang besar lah mematikan pedagang kecil. Itu teriakan orang-orang frustasi menurut saya. Teriakan orang-orang yang cuman berbau politis, nggak mau berubah tapi cuman bisanya koar-koar. Lebih baik kalian itu menjual barang yang Alfamart tidak ada, selesai kan? Maka saya yakin orang-orang setempat itu pasti membutuhkan. Kalau orang mau putar otak caranya, pasti dapat gitu. Dan yang terakhir yang tidak pernah akan ada matinya, prinsip sharing ekonomi yang saya sebut dengan nama dropshipper dan reseller. Kenapa sharing ekonomi di zaman sekarang itu tidak pernah akan ada matinya? Karena tidak mungkin supplier itu menjual barang. Supplier itu cuma bisa membuat produk, tapi dia tidak punya kompetensi atau kemampuan untuk memasarkan produknya. Sehingga dia membutuhkan banyak sekali sales atau banyak sekali. Yang kita kenal sales zaman sekarang itu adalah reseller atau penjual ulang atau dropshipping, atau Anda sendiri ini bisa mempertemukan konsumen dengan supplier. Sehingga Anda juga bisa dropship, sehingga dropship itu lagi-lagi jasa. Anda langsung mendapatkan dana, Anda langsung bisa mendapatkan komisi. Sedangkan reseller juga sama. Nah kalau Anda hari ini bingung, Anda butuh dropship atau reseller aja, gabung aja komunitas Yes yang saya bimbing. Yang sudah berumur hampir 24 tahun. Di komunitas Yes ini kami akan bimbing Anda menjadi Success Before 30. Banyak sekali murid-murid saya. Ketik aja komunitas Yes di Google, ketik aja di Instagram, TikTok, banyak banget reseller saya. Dari situ kita sudah bisa menemukan bahwa peluang usaha ini sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu jadi berbagi peluang kepada orang banyak. Bukan cuman sukses dinikmati seorang diri. Jadi ketika Anda itu berbagi keuntungan di atas keuntungan orang lain, itu akan jauh lebih sukses dan sampai kapanpun usahanya nggak pernah akan ada mati. Bukan Anda mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, nggak seperti itu. Nah sharing ekonomi itu berbagi keuntungan di atas keuntungan orang lain, itu namanya sharing ekonomi. Bisnis prinsip sharing ekonomi tidak pernah akan ada matinya sampai kapanpun. Percaya sama saya, sampai 1000 tahun lagi nggak pernah akan ada mati. Karena apa? Selama Anda peluang usahanya itu menghidupkan orang lain banyak, menghidupkan orang banyak, saya percaya peluang usaha itu akan hidup sampai kapanpun. Saya yakin reseller and dropshipping adalah salah satu jenis peluang bisnis yang tidak pernah akan ada matinya. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa. Salah satu orang terkaya di dunia itu adalah Zara. Zara itu sendiri juga bergerak di bidang fashion. Saya rasa brandnya di seluruh dunia pun ada gitu. Dan itu brand dari Spanyol. Banyak sekali juga usaha-usaha yang kita lihat juga sangat booming ya, khususnya di bidang fashion. Dari kaos yang dijual untuk partai politik, kaos sepak bola, kaos tembusan KW, sampai fashion designer kelas dunia. Artinya fashion itu adalah sebuah
usaha yang nggak pernah akan ada mati. Brand boleh berganti silih berganti, pemilik boleh berganti silih berganti, tapi yang namanya sandang, orang itu sampai kapanpun akan tetap membutuhkan yang namanya pakaian. Sekali lagi, yang bisa mempertahankan tersebut adalah brand. Dan membangun brand itu memang tidak mudah.